Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak dosen yang terhormat selaku dosen hukum adat, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan kelas HKI. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Muhammad Rinaldi dengan NIM 25, dan ada teman kami yang bernama Zahra Musarofan dengan NIM 217, dan ada teman kami yang bernama Prihatmo Dias Prambodo dengan NIM 35. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian keturunan keluarga, yang kedua anak yang lahir tidak normal, terus hubungan anak dengan keluarga, memelihara anak yatim, dan mengangkat anak adopsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum keluarga. Apa sih hukum keluarga itu? Hukum keluarga itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar keluarga seperti penceraian, perkawinan, hak asuh anak, dan warisan. Nah, tentang perkawinan di Indonesia itu sudah diatur, ya, yang mana kita harus tahu tentang syarat perkawinan, terus pendaftaran perkawinan, itu kita harus mengetahuinya, ya. Yang kedua adalah penceraian, yang mana penceraian adalah proses untuk mengakhiri perkawinan. Pasti di sana terdapat alasan dan proses hukumnya. Yang ketiga adalah hak asuh anak, yang mana ini adalah isu yang penting dalam penceraian. Setelah penceraian, terdapat anak yang terlantar itu merasa kita itu melantarkan anak, kasihan lah ya. Nah, pentingnya untuk menjadikan poin ini menjadi penting, itu kita harus tahu kepentingan terkait anak. Terus adalah hak dan kewajiban orang tua. Agar apa? Agar anak itu bisa melihat dalam kehidupan itu tidak terasa terlantar. Yang ketiga, yang keempat adalah warisan, yang mana hukum warisan itu mengatur pembagian harta setelah seorang meninggal dunia. Yang perlu diperhatikan apa? Ahli waris dan pembagian harta. Terus yang kelima adalah konflik hukum keluarga. Konflik dalam hukum keluarga ini seringkali terjadi. Yang harus diatasi adalah mediasi. Apa itu mediasi? Proses di mana pihak-pihak yang berselisih berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Yang kedua apa? Pengadilan. Kita butuh pengadilan. Jika mediasi gagal, pihak-pihak dapat mengajukan kasus ini ke pengadilan. Supaya apa? Supaya untuk mendapatkan keputusan dari hukum. Begitu. Materi selanjutnya kami akan lontarkan kepada teman kami. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian keturunan keluarga. Pengertian keturunan keluarga dapat diartikan sebagai garis atau silsilah yang menghubungkan individu dengan orang tua dan nenek moyangnya. Secara biologis, keturunan berkaitan dengan pewarisan genetik dari orang tua kepada anak. Yang kedua ada hubungan anak dan keluarga. Itu memiliki peran yang pertama sebagai model, yang kedua sebagai pemberi kasih sayang, yang ketiga sebagai pemberi disiplin, dan yang terakhir sebagai pemberi stimulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang status hukum anak yang lahir tidak normal. Yang pertama, anak yang dilahirkan yang sah dalam perkawinan. Jika anak lahir pada 180 hari setelah akad, maka anak tersebut dianggap sah, meskipun ada keraguan mengenai asal-usulnya. Yang kedua, anak yang di luar perkawinan menurut pasal 43 ayat 1 perkawinan, anak di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi punya hubungan khusus dengan keluarga dari ibunya. Yang ketiga, perlindungan hukum. Anak-anak termasuk yang lahir tidak normal maupun normal harus dilindungi hak-haknya. Hukum mengatur tanggung jawab ayah biologisnya untuk memberikan pendidikan dan juga nafkah untuk anaknya, walaupun secara fisik mungkin cacat gitu ya. Materi selanjutnya yaitu tentang memelihara anak yatim piatu yang ada di Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Yang pertama, hak anak yatim atas pengasuhan, perlindungan, dan juga pendidikan tetap menjadi prioritas yang utama. Yang kedua, perwalian diberikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola harta benda dan kepentingan hukum anak yatim piatu. Yang ketiga, anak yatim piatu memiliki hak untuk mendapat keperlindungan dan eksploitasi, diskriminasi, dan juga kekerasan. Materi selanjutnya yaitu mengangkat anak atau adopsi. Adapun tata cara adopsi, yang pertama pendaftaran, yang kedua penilaian kepada anak tersebut kayak gimana gitu. Yang ketiga yaitu pertemuan dan juga penempatan. Nah, manfaat adopsi itu apa sih? Adapun beberapa manfaat adopsi yaitu yang pertama, anak adopsi mendapatkan lingkungan keluarga yang stabil, yang penting untuk perkembangan emosional dan sosial mereka. Yang kedua, anak adopsi seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan juga layanan kesehatan. Yang ketiga, anak adopsi dapat merasakan cinta dan perhatian serta kasih sayang dari orang tua yang mengadopsi, yang sangat penting untuk perkembangan psikologis si anak tersebut.
Adapun tantangan yang dihadapi oleh anak adopsi. Yang pertama, kebingungan dengan identitas. Terkadang anak adopsi menghadapi kebingungan dalam identitasnya, mungkin merasa kehilangan sosok akar biologisnya. Yang kedua, stigma sosial. Masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap anak adopsi yang dapat mempengaruhi psikologis sang anak. Yang ketiga, keterbukaan dalam komunikasi. Penting bagi orang tua yang mengadopsi untuk terbuka dalam komunikasi mengenai asal-usul anak dan juga proses adopsi. Yang ketiga, peran orang tua adopsi, yaitu dukungan emosional dari yang mengadopsi. Yang ketiga, pendidikan dan juga tentang kesehatan anak yang diadopsi. Yang ketiga, jalinan hubungan yang baik atau komunikasi yang baik antara orang yang mengadopsi dan juga anak adopsi. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, hukum keluarga itu berperan sebagai instrumen memastikan keseimbangan hak dan kewajiban, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya hukum keluarga itu harus ditingkatkan guna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.